Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang akan mempresentasikan dashboard HR Analytics Dataset untuk memenuhi UAS visualisasi data dan informasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyani S.Com, M.Com. Kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama, saya sendiri, Waska Otaviani dengan NIM 2205523032, dan rekan saya Gusti Wahyu Fitriana dengan NIM 24.05.52.6003. Latar belakang. Dalam era digital mengedepankan pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian HR berperan strategis dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan retensi. HR Analytics sama dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berbasis dashboard. Kemudian tujuannya untuk mengidentifikasi pola penting dari data SDM. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama yaitu cara merancang dashboard HR yang efektif dan interaktif. Penjelasannya menanyakan apa saja elemen desain ideal agar dashboard bisa dipakai dengan mudah dan memberi nilai bagi HR. Kemudian yang kedua, komponen utama pendukung pengambilan keputusan. Dalam hal ini fokus pada indikator penting atau KPI seperti usia, kepuasan kerja, status, dan lain sebagainya yang berguna untuk mengambil keputusan yang strategis. Yang ketiga, peran visualisasi dalam deteksi masalah attrition. Dalam hal ini menggali peran grafik dan interaktivitas untuk menemukan pola reason yang tersembunyi dalam data. Kemudian tujuan penulis yaitu menjelaskan konsep HR Analytics dengan mengenalkan dan memperluas pemahaman tentang bagaimana HR Analytics digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Kedua, merancang dashboard berbasis data nyata. Ini menunjukkan kemampuan menyusun visualisasi interaktif yang menggambarkan kondisi nyata tenaga kerja secara informatif. Yang ketiga, mengidentifikasi insight strategis untuk manajemen SDM. Dengan ini mencari pola-pola dan temuan dari dashboard yang bisa digunakan HR untuk meningkatkan efisiensi dan retensi karyawan. HR Analytics yaitu prediktif berbasis data, fokus pada performa dan retensi. Dashboard interaktif yaitu drop time visual menggunakan Power BI atau Tableau. KPI utama usia, gender, pendidikan, kepuasan kerja, dan attrition. Visualisasi mempermudah pengambilan data yang kompleks. Dan metode analisis yang pertama, dari data yang diambil, kelompok kami mengambil data dari GitHub dan kami telah mendownloadnya. Yang pertama yaitu membuka Excel, lalu pembersihan data dengan menormalisasi tanggal atau biasa disebut reprocessing. Yang pertama kita membuka Excel data, kemudian karena di komputer saya menggunakan Microsoft Office yang terbaru, maka di table design kemudian klik remove duplicate, lalu ini diklik OK. Jika sudah muncul seperti ini, maka bisa untuk dilanjutkan membuat di tab selanjutnya. Kemudian yaitu format konsisten. Pastikan jabatan, divisi, dan status pernikahan konsisten. Tidak ada variasi antara
single dengan S besar dan single dengan S kecil. Kemudian kita harus memahami exploratory data analysis, memahami karakteristik data sebelum masuk ke analisis lebih lanjut. Jadi kita harus memahami data kita ini, karena ini HR analitik, maka ini berisi karyawan-karyawan sebuah perusahaan. Di sini berisi data-data yang telah di cleaning dari yang pertama tadi. Dan kita harus memahami dari data ini apa yang perlu kita lakukan di tahap selanjutnya. Kemudian yang terakhir, analisis tren dan pola. Ini contoh dari kelompok kami dengan dashboardnya, melihat perubahan dari waktu ke waktu dan pola perilaku atau karakteristik yang berulang dari karyawan. Dari dashboard ini kita bisa melihat jumlah perekrutan dan pengunduran diri dari tiap tahun, perubahan rata-rata masa kerja antar tahun, dan usia karyawan yang keluar dari perusahaan. Yang keempat, model prediksi atau teknik smooth dan underspelling sebagai alat analisis, statistik atau mechanic learning. Tujuannya adalah untuk memprediksi kemungkinan karyawan yang akan keluar. Di sini kami tampilkan capture data kita. Lebih lengkapnya saya tampilkan melalui data Excel kita. Ini di sini ada data extraction yang dimana menggunakan metode pivot table. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai desain dashboard. Dashboard ini menampilkan ringkasan visual data karyawan secara lengkap dan interaktif yang membantu manajemen dalam memahami tren attrition atau keluar masuknya karyawan. Pada bagian atas menunjukkan statistik utama. Yang pertama, total karyawan 1.470, yang kedua karyawan aktif 1.233, yang ketiga karyawan keluar atau attrition 237, lalu tingkat attrition 16%, usia rata-rata 37 tahun. Semua angka ini diambil dari data human research dan diolah dengan pivot table serta rumus dasar Excel. Di bagian kiri tengah kita bisa lihat distribusi karyawan berdasarkan gender grafik, yaitu grafik donut ini menunjukkan bahwa terdapat dua gender. Yang pertama perempuan sebanyak 588, yang kedua laki-laki sebanyak 882. Grafik ini dibuat dengan pivot chart dan form donut chart, lalu dihiasi dengan ikon dan warna yang mewakili gender. Di samping ada grafik batang education with attention yang menunjukkan jumlah karyawan keluar berdasarkan latar belakang pendidikan seperti life science, medical, hingga human research. Grafik ini dibuat dengan pivot table berdasarkan kolom education dan attrition, lalu menggunakan bar chart horizontal untuk visualisasinya. Selanjutnya, grafik berwarna-warni di kanan atas adalah attrition by a job role yang divisualisasikan dengan trend chart, memperlihatkan posisi atrisi berdasarkan jabatan. Makin besar kotak, makin banyak jumlah yang keluar. Di bawah pie chart, department with attention memperlihatkan bahwa sebagian besar atrisi terjadi di departemen tertentu. Pie chart ini dibuat dari pivot table berdasarkan departemen dan status attrition, kemudian diubah ke pie chart dan diformat dengan persentase. Attrition by
grup dan marital status juga ditampilkan, menunjukkan kelompok usia dan status pernikahan mana yang paling sering keluar. Grafik ini menggunakan kolom chart dan bar chart, biasanya berbasis data yang sudah disaring. Di bagian bawah ada filter interaktif atau slicer untuk memilih data berdasarkan education, memilih berdasarkan departemen. Slicer ini memudahkan kita untuk menganalisis data lebih spesifik. Dengan dashboard ini, manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam hal rekrutmen, pelatihan, atau retensi karyawan. Dashboard juga bisa sebagai alat strategi untuk HR yang berfokus pada kelompok usia dan departemen rawan yang perlu diperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.